kemudian dia diberi nasihat oleh Rasulullah, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang bagus. Wa idza amilta sayi'atan fatbaha hasanatan. Kalau kamu terlanjur berbuat kesalahan, tutupi kesalahanmu itu dengan berbuat kebaikan. Jadi beristighfar itu, mohon ampun itu bukan sekedar kalimat astagfirullahaladzim, boleh jadi kemudian kita berbuat baik, berbuat kebaikan untuk menutupi. Nah, kemudian para ulama berijtihad, ya, walaupun ini juga dalam tanda kutip silang pendapat. Setelah sholat itu hendaklah beristighfar. Jangan bangkit dari sajadahmu sebelum kalian beristighfar. Muncul permasalahan fikih, beristighfar itu bareng-bareng apa sendiri-sendiri? Nah, kan gitu. Satu saudara kita mengatakan wiritan ba'da sholat itu bid'ah, karena zaman Rasulullah tidak pernah seperti itu. Yang satu ngomong, wah ini barang baru tapi tidak melanggar agama. Karena apa? Jamaah kita banyak yang belum hafal. Kalau ditinggal sendiri tidak ada yang wiritan akhirnya. Akhirnya diajaklah wiritan oleh imamnya menjadi bareng-bareng. Litaklim itu asalnya dari pondok pesantren dulu begitu. Karena santri baru tidak bisa wiritan, kiainya menghadap terus baca wirid bareng-bareng. Kalau disuruh hafalan nanti tidak betah di pondok, ya, akhirnya diajak baca bareng-bareng, lama-lama hafal gitu loh ya. Jadi tidak ada kaitannya dengan syariat, yang tidak melanggar dengan syariat yang sebenarnya menurut pendapat yang ini. Jadi kalaupun toh kemudian ada silang pendapat, ya silahkan. Ada yang mau wirid, ada yang tidak mau wirid. Oh, ada yang wiridnya keras-keras, ada yang tidak sama sekali. Itu pemahaman. Karena yang paling penting sholatnya. Sampai-sampai kan ada toh seorang kiai yang menyampaikan, apakah setelah sholat itu wiritan bareng-bareng itu boleh? Apa ada dalilnya, kan begitu? Terus yang jawab juga sembarangan. Apakah setelah sholat ke WC itu tidak boleh? Namanya gitu. Apa ada dalilnya? Nah, kan repot kalau gitu caranya. Setelah sholat, assalamualaikum, langsung mencet HP, apa boleh? Zaman Rasulullah juga tidak ada. Namanya gitu. Jadi pemahaman-pemahaman ini menjadi bias yang sangat ditentukan oleh rasa hati mereka. Mereka berbeda itu karena benci apa memang karena kebenaran. Ya nanti gitu urusannya. Makanya ittaqullah haitsuma kunta wa khaliqin nas bihulukin hasanin. Jadi dengan kelapangan dada dan lain sebagainya. Yes. Jadi Mu'adz bin Jabal kemudian disampaikan seperti itu, bertakwalah kepada Allah dan bergaulah dengan sesama manusia. Ingat, sesama manusia ini sudah kalimat umum yang tidak melihat agamanya apa, dengan akhlak yang baik. Ini memang orang Islam harus begitu. Orang Islam tidak boleh membenci manusia macam manapun. Kalau masih membenci dan mengaku beragama, berarti agama itu masih KW. Gitulah ya. Nah, gitulah ya. Jadi belum penuh, masih KW, masih bangga dengan identitas. Gitulah ya. Bangga dengan sholat, bangga dengan zakat, bangga dengan itu semua, tapi lupa dengan Allah Subhanahu. Nah, kan gitu nanti halusnya itu. Sholat biasa-biasa saja, makanya ada ulama mengatakan kalau sholatmu itu hanya mendasarkan kewajiban, maka kamu akan malas, berat. Kalau sholatmu hanya ingin dapat pahala surga, maka kamu akan tergesa-gesa sholat itu. Tapi jadikanlah sholatmu sebagai sarana komunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai sesama kekasih, maka kamu akan asik masuk, akan berlama-lama berhadapan dengan Allah Subhanahu. Begitu terusannya itu. Oh, itu juga filosofi. Artinya apa agama mengajarkan gitu? Kan kemarin disebutkan bahwa antak budallah ka'annaka taro. Seakan-akan kita tuh berdialog dengan Allah. Jadi kalau sebatas kewajiban, menganggap sholat itu kewajiban, males kita. Cek beratnya, tidak sholat disiksa lah, sholat aja lah semaunya. Nah itu. Antaku masolat, aku salah. Jadi kalau kita berdiri sholat males-malesan, karena takut dengan kewajiban.
Kalau sholat motivasinya mengejar surga, takut neraka, tergesa-gesa. Cepat sholat, nanti surganya hilang. Nah gitu. Tapi kalau sholat kita jadikan sarana komunikasi, rindu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, tenang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai orang-orang yang berhati damai, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Tuhanmu, kamu akan memperoleh keridhoannya. Enak hidup menjadi tenang, nggak peduli sudah orang omel, orang cuek sudah, tapi tidak ada kebencian di dalam diri, itu tidak ada kebencian. Nah sekarang itu kadang-kadang kita tuh merasa beragama tapi selalu membenci orang lain. Ini repot. Satu hati dua kutub. Satu sisi rindu sama Allah Subhanahu wa ta'ala, satu sisi membenci ciptaannya Allah Subhanahu wa ta'ala.